Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait praktek konseling pasien dengan obat kortikosteroid dan antibiotik. Anggota kelompok 9 terdiri dari saya sendiri, Sekar Larsati, sebagai ATK 2. Yang kedua ada Delvi Fitria Ramadhani sebagai ATK 1. Yang ketiga ada Ergi Latifolia sebagai pasien, yang keempat ada Gelis Triamsyih sebagai kakak pasien, dan yang terakhir ada Dinda Anissa sebagai apoteker. Berikut kami akan berikan contoh praktek konseling pasien. Selamat malam Mbak, selamat datang di apotik kami. Perkenalkan saya Delvi selaku ATK di apotik ini. Ada yang bisa saya bantu? Selamat malam Mbak, saya ingin menebus resep adik saya. Ini resepnya Mbak. Baik Mbak, tunggu sebentar ya. Baik Mbak. Atas nama Nona Ergi? Iya Mbak, itu nama adik saya. Baik Mbak, untuk total keseluruhan harga obatnya itu 10.000 ya Mbak? Oh iya Mbak, ini uangnya. Baik, saya terima uangnya. Mohon ditunggu sebentar ya, kami siapkan obatnya. Baik Mbak. Sekar, mohon disiapkan ya untuk obat resep nomor 15. Baik Del, akan saya siapkan. Mbak Dinda, ini resep nomor 15-nya sudah saya siapkan. Terima kasih Sekar. Sama-sama. Atas nama Nona Ergi Mendes. Oh iya Mbak, saya Mbak. Baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Dinda Anissa. Saya apoteker di apotik ini. Apakah saya boleh minta waktunya Mbak sebentar? Saya ingin memberikan penjelasan sedikit mengenai informasi obat yang Mbak dapat. Oh boleh kok Mbak. Baik, sebelumnya apakah dokter sudah menjelaskan tentang kegunaan obat yang Mbak dapatkan? Sudah Mbak. Apakah dokter juga sudah menjelaskan harapan setelah penggunaan obat ini? Sudah Mbak. Dokter sudah menjelaskan seperti apa ya Mbak? Jadi tadi tuh dokter bilang ke saya kalau menggunakan obat ini dengan cara yang benar dan tepat itu, maka keluhan yang saya alami akan cepat hilang, Mbak. Oh begitu. Oh ya, kalau boleh tahu itu keluhan apa sih Mbak yang Mbak rasakan? Kalau saya sih mengalami panas, Mbak, dan tenggorokan saya itu sakit saat menelan. Tiba-tiba saya langsung terpikir, kena radang tenggorokan kali ya. Jadi saya minum obat yang dikasih dokter saat saya radang dulu, Mbak. Oh begitu. Untuk sebelumnya itu dokter memberi obat apa ya Mbak? Dulu sih hanya dikasih FJ Troches, Mbak. Apakah setelah mengonsumsi obat tersebut Mbak mengalami ada keluhan lain atau bagaimana? Kalau sakit saat menelan sih sudah enggak sih Mbak. Cuma beberapa hari kemudian tuh muncul bengkak nih Mbak di belakang kepala saya, terutama di bagian leher. Dan lumayan mengganggu juga. Dan saat ditekan tuh rasanya sakit gitu. Jadi kalau dihitung-hitung kurang lebih saya sudah mengonsumsi obat itu selama 7 hari Mbak. Sebelumnya apa Mbak punya alergi terhadap obat tertentu? Saya rasa sih enggak sih Mbak, enggak ada alergi saya. Oh, sepertinya Mbak alergi ya terhadap obat tersebut, dan juga Mbak juga sudah mengonsumsi obat tersebut itu selama 7 hari. Jadi sebenarnya obat tersebut tidak boleh dikonsumsi dalam jangka 7 hari begitu. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, Mbak bisa melakukan cek di uji laboratorium ya Mbak. Oh oke Mbak, nanti saya akan melakukan uji lab supaya saya tuh tahu terkena alergi terhadap obat tersebut atau tidak. Baik, ya.
Selanjutnya itu saya ingin menjelaskan tentang obat yang Mbak dapatkan ini. Untuk dexamethasolnya itu diminum 3 kali sehari 1 tablet, dan untuk cefadroxilnya itu 2 kali sehari 1 tablet, diminum setelah makan ya Mbak, sesudah makan. Dan untuk cefadroxilnya ini karena dia antibiotik, dia harus dihabiskan agar tidak terjadi resisten. Apakah Mbak sudah paham dengan apa yang saya sampaikan? Iya Mbak, saya sudah paham. Baik, untuk memastikan Mbaknya sudah paham betul dengan informasi yang saya sampaikan atas penggunaan obat tersebut, apakah Mbak bisa mengulangi informasi tentang dexamethasone dan cefadroxil tadi? Oh bisa Mbak, jadi untuk memastikan bisa Mbak. Jadi aturan pakai untuk dexamethasone-nya itu diminum 3 kali sehari 1 tablet, dan cefadroxilnya diminum 2 kali sehari 1 tablet. Ya, dan yang perlu saya ingat, cefadroxil harus dikonsumsi hingga habis supaya tidak terjadi resistensi, gitu ya Mbak? Iya Mbak, betul. Berarti Mbak udah paham ya. Baik, untuk kakaknya bisa minta tolong apakah bisa diperhatikan untuk jadwal minum obat yang adiknya dapat? Bisa Mbak, saya akan perhatikan jadwal minum obat adik saya. Baik, untuk selanjutnya itu Nona Rigi itu harus perbanyak minum air putih ya, banyak makan makanan yang bergizi, jangan terlalu stres, terus perbanyak juga istirahat. Oh baik Mbak. Lalu untuk penyimpanannya sendiri, untuk 2 obat ini tuh sebaiknya disimpan di tempat yang aman ya Mbak. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, jauhkan dari sinar matahari, dan juga jauhkan dari tempat yang lembab. Oh iya Mbak, nanti saya letakkan di itu, saya punya kotak obat nanti. Ya baik. Sebelumnya, apakah ada yang mau Mbak tanyakan lagi, atau mungkin informasi yang saya sampaikan itu Mbak ada yang kurang paham? Saya mau bertanya Mbak, bila keluhan yang adik saya rasakan masih muncul, sebaiknya apa yang harus saya lakukan ya? Sebaiknya segera untuk kembali ke dokter untuk mengetahui lebih lanjut agar cepat mendapatkan pemeriksaan seperti itu. Oh baik Mbak, terima kasih. Baik, kalau begitu ini ada kartu nama saya. Sebentar. Ini ada kartu nama saya ya. Semisal nanti Mbak sampai rumah, oh iya, saya belum nanya ini nih, tadi lupa di apotek seperti itu, Mbak bisa menghubungi saya. Terus jangan lupa semisal ada keluhan lagi, itu segera dibawa ke dokter ya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Oh iya Mbak, terima kasih ya Mbak. Ini ya Mbak untuk obatnya, semoga lekas sembuh. Kami akhiri presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.